Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan mereview casing gaming dari Armageddon lagi. Saya dikirimin ini Armageddon Image N3 untuk di-review. Apakah bagus atau tidak seperti yang saya review pada umumnya lah. Kalau yang terakhir aku dikirimi yang serinya Crown 7 ya. Itu udah agak lama, masih 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi yang sekarang dikirimi Nimitz N3 untuk di-review. Dan juga ini casingnya baru ya, meskipun yang sebelumnya itu ada Nimitz N5 ya, N5 ini N3. Apakah semakin ke bawah dia tuh yang baru, aku juga kurang tahu sih. Kan ada N3 dan juga N5 dengan harga 300 ribuan lah, kurang lebih hampir sama dengan N5 kalau nggak salah harganya di sini ya, di Armageddonnya official langsung. Dan di sini boxnya dan di sini ada casingnya sudah saya hidupkan, ada power supply-nya juga sih saya dikiriminya ini untuk menghidupkan RGB di bagian depannya ini ya. Ada RGB-nya bisa diatur juga. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengaturnya. Dan di sini casingnya seperti biasa, ada contohnya lah, contoh gambarnya. Memang Armageddon kebanyakan seperti itu sih. Berbeda dengan box atau casing yang lainnya lah. Ini bagus ya menurutku. Ada kayak gambarannya lah. Dan juga di sini ada RGB. Kalau yang ini sih ada garis-garis RGB-nya, juga orang tahu sih apakah bawaan atau tidak. Tapi di sini ada warna hitamnya aja sih. Ya intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja spesifikasinya dan juga kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah. Ya, tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama kita baca dulu untuk spesifikasinya. Spesifikasi di sini ada sih sebenarnya di bagian sini ya spesifikasinya. Dan di sini juga PC-nya sudah saya hidupin. Dan di sini dia tuh menghidupkannya menggunakan kabel molek untuk LED di bagian depannya ini, molek ke power supply. Dan juga bisa diganti-ganti menggunakan LED di bagian atasnya ini ya, yang dimana tombol resetnya lah di sini gambarnya lah. Dan juga di sini dia menggunakan tempered glass full dari atas ke bawah. Dan untuk spesifikasinya di sini yang secara rincinya, yang dimana dia itu support USB 3.0 1 di bagian atasnya ini, bagian pojok, dan juga di bagian samping kanannya dia itu 2.0 semua. Dan juga ada audio jacknya sih di bagian atasnya ini. Dan juga lalu keterangannya di sini dia itu support 2 hard disk 3,5 inch lah, dan juga satu SSD 2,5 inch. Dan juga di sini VGA-nya support sampai 300 mm panjangnya. Ini terbilang ya standar, agak panjang juga sih yang ini karena di sini ada 2 lubang juga di bagian pojok sini. Nanti saya akan kasih tahu. Dan juga GPU maksimalnya di sini dia tuh supportnya sampai 165 mm. Lebar juga sih kalau yang itu 165 mm. Kan kebanyakan casing itu di 155 sampai 160. Tetapi kalau yang ini 165 mm. Kalau bisa dilihat sih ya emang bener sih 165 mm sih. Dan seperti itu aja intinya. Dan juga tambahan dia tuh juga support liquid cooling, yang dimana supportnya liquid cooling radiator 240 atau 280 mm di bagian depannya sini, bagian frontnya depan inilah, karena masih ada slotnya juga di bagian depannya ini. Dan di atas support 1 fan, di bagian belakang support 1 fan, intinya seperti itu. Kalau di total sih ya depan 3 fan, atas 1 fan, di belakang 1 fan. Ya 5 fan lah. Kalau di bagian bawah sini kayaknya kurang bisa ya, karena nanti saya kasih tahu bagaimana bentuk dalamannya. Aku pindahkan dulu ini ya supaya tidak full di kamera ya, seperti ini. Pindahkan juga. Dan di sini casingnya ini hidup ya posisinya ya, takut nyetrum sih. Aku buka dulu ya bagian sampingnya ini ya. Dia menggunakan tempered glass nih ya. Tempered glass harus hati-hati untuk membukanya. Di sini aman sih, karena dia itu ada penyangganya di bagian bawahnya ini. Tinggal Anda ginikan aja, udah selesai ya. Dan di sini bentuknya dia itu ada kayak hitam-hitamnya di sini. Kenapa ada ini? Karena untuk menutupi di bagian bawahnya ini supaya tidak kelihatan lah. Kalau misal tanpa kaca nanti akan kelihatan seperti ini ya, kelihatan terbuka lah. Kalau ada ini dia itu akan tertutup. Ya intinya seperti itu. Kalau dikasih RGB di bagian sini juga bisa menarik sih sebenarnya. Dan ku pindahkan dulu ke bawah. Dan di sini bautnya dia tuh tidak ada kayak karetnya, tapi karetnya ada di sini sih. Karetnya ada di sini, tipis banget sih, tapi ya nggak masalah, yang penting ada karetnya. Dia tuh support sama ATX yang ini 1 2 3 4 5 6 7 slot. Kalau misalnya 4 slot dia tuh MATX, kalau yang ini ATX 7 slot. Dan juga di bagian sampingnya ini dia tuh terbuka semua sih. Kadang ada yang suka, kadang ada yang tidak kalau itu. Tapi kebanyakan orang yang sukanya itu yang tertutup semua sih. Mungkin sebagai suatu kekurangan juga sih, tapi bisa ditutupi dengan casingnya sih. Jadinya ya random lah, nanti lah opsional mungkin masuknya. Dan juga contoh power supply-nya sudah saya pasang di sini, dan contohnya seperti ini. Jika kalian ingin tahu atau kepo lah power supply-nya di mana, di sini ya. Dia itu terbuka di bagian atas, bisa dikasih apa aja. Kalau dikasih fan dia itu tidak bisa di sini. Kalau di bagian sini masih bisa sih, tapi ya gak usah lah. Yang penting cukupnya tuh fan 3 di bagian depan dan juga 1 di bagian belakang sini. Kalau ingin tambah lagi nggak masalah di bagian atasnya.
Dan juga di bagian depan ini dia tuh ada lubang-lubangnya lah, seperti meshnya lah, untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Dan juga ada RGB-nya, ini bisa diatur-atur menggunakan tombol LED di bagian atasnya sini. Seperti contoh ini ya, bukan dulu. Ini ada modenya. Ini lengkapnya nanti lah pas ada saya reviewnya lengkapnya ya. Ini aku ganti-ganti dulu yang RGB. Untuk lengkapnya nanti saya akan jelaskan dulu ini beberapa bagian. Bagian sini ada lubang-lubangnya, makanya itu dia tuh lebih melebar, makanya support sampai 300 mm untuk VGA nya di bagian sini, karena ada dua lubangnya ini. Dan di bagian atas ada lubangnya juga, ini juga butuh sih ini, karena ada beberapa seperti yang Tron 3 dia itu tidak ada, tapi yang ini ada, ini bagus juga. Dan juga di bagian dalam dia itu ada harddisknya, untuk slot harddisknya dia itu di sini support sampai 2 harddisk, yang dimana di bagian dalam bisa dikasih satu, di bagian atas bisa dikasih satu lagi. Dan juga SSD-nya bisa dikasih belakang dan juga di bagian sini sih atasnya sih. Tetapi aku copot dulu ya powernya ya, supaya saya bisa membuka di bagian belakang ini, takut nyetrum sih. Tinggal dicabut aja selesai sebenarnya. Cabut. Ya. Simple sih ini, dan juga dia tuh rapi sih. Di sini kayak ada untuk pelindung dari power supply-nya di bagian belakang. Di sini juga ada kayak slotnya, sudah tertata rapi sih kalau yang ini. Ada bautnya juga, dan di sini ada kabel-kabelnya semua berwarna hitam. Ini juga bagus, warna hitam semua. Yang penting tidak ada warna-warninya lah. Meskipun kalau yang ini warna-warni tapi nggak masalah sih, nggak kelihatan terlalu sih, karena di sini ada hitamnya juga. Ini buat audio dan juga USB. Ini juga cukup bagus. Dan di sini juga longgar sih kalau menurutku di bagian sini, atau untuk manajemen kabelnya lah. Kalau misal ditutup ya, di sini kan kabelnya juga agak besar ya, bukan yang flat, tapi kalau dimasukkan ke sini dan juga ditutup, dia itu masih bisa rapi, karena di bagian sini dia itu masih ada jaraknya lah, di bagian samping-samping sini lah. Dia itu ada jaraknya sekitar kurang lebih 1 cm lah untuk menutup kabelnya ini supaya gampang lah. Dan juga di bagian depannya sini, cara membukanya simpel, tinggal tarik aja di bagian depannya ini. Seperti contoh ini ya, aku tarik aja, cari posisi dulu, ditarik, ya, seperti ini. Isinya seperti ini ya. Ini kalau lebih bagus sih dikasih dust filter ya, supaya bisa menyaring debu-debunya lah. Tapi ini juga sudah bagus karena ada ininya, rongga-rongganya untuk mengambil udara dari luar ke dalam, meskipun cuma di bagian depannya ini aja sih. Tapi cukup sih kalau menurutku. Aku tutup lagi dulu ya, supaya nggak ribet, karena kabelnya ini, LED-nya ini dia menyambung dengan power supply-nya, memakai kabel molek. Tutup dulu. Ya. Dan seperti ini aja sih, simple sih kalau menurutku kabel-kabelnya di sini, dan juga di sini kayak tertutup semua sih. Ya maklum sih, karena memang di bagian depan terbuka, di bagian belakang ditutupin semua. Ini ada harddisknya di bagian dalamnya, ya kurang lebih seperti inilah simpelnya lah. Dan di bagian atas dia tuh ada dust filternya juga, tapi di bagian bawah dia tuh tidak ada dust filternya di bagian bawah ini. Tetapi bisa dipasang sih kalau yang di bagian bawah ini, supaya tidak debuan lah power supply-nya lah. Tapi tidak ada dari bawaan pabriknya sih, jadinya ya seperti ini aja. Mungkin lebih baik dikasih dust filter lah, supaya lebih bagus di bagian sininya, supaya bisa bersih lah power supply-nya dari segi kipasnya. Dan juga di sini tidak ada karetnya sih, ini cuma plastik aja ya, cuma plastik, tidak ada karetnya. Masuk kekurangannya juga sih kalau yang ini, tapi ada kekurangan dan juga kelebihannya sih kalau casingnya ini. Tergantung juga harganya juga, yang murah kalau yang ini. Mungkin itu aja penjelasannya untuk yang ini, dan kita akan lanjut saja untuk mereviewnya. Dari segi suhunya lah, dibuka maupun ditutup. Nanti saya akan kasih 4 fan di bagian depan, 3 di bagian belakang, 1. Suhunya apakah sama atau tidak, dan juga kelebihan dan juga kekurangan yang lainnya lah di kesimpulannya. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujiannya, kacanya dibuka maupun ditutup, yang dimana saya menggunakan Core i3 10105F dan juga Jonesboro CR1200 yang ada di video ini. Dan lalu yang pertama untuk kacanya dibuka, dia itu mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 65 derajat, yang dimana untuk suhu maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan juga suhu idle-nya tidak ngapa-ngapain di desktop. Jika kita bandingkan dari segi yang ditutupnya, yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 65 derajat. Jika kita bandingkan dari segi idle-nya, itu terpaut satu aja, 1 derajat, 31 ke 32. Kalau menurutku sih ya nggak masalah sih, bisa dibilang sama lah kalau yang ini.
Dan juga dari segi maksimalnya dia itu sama-sama 65 derajat. Ini bagus juga kalau menurutku, yang dimana kebanyakan yang berubah itu pasti di suhu maksimalnya. Tetapi kalau yang ini dia itu sama, jadinya sangat bagus sekali dari segi sirkulasi udaranya. Yang penting dikasih fan aja di bagian depan dan juga di bagian belakang kasih satu. Intinya seperti itu. Selanjutnya yang pertama dari segi kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin dibuka maupun ditutup. Seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal tadi pengetesannya, dia tuh suhunya sama semua, bisa dibilang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian depannya ada rongga-rongganya atau sirkulasi udaranya lah, sehingga bagus untuk casingnya ini. Selanjutnya yang kedua, bagian depan ada LED strip dengan warna yang bagus sih kalau menurutku, yang ini sangat cerah sekali. Dan juga bisa diubah-ubah menggunakan tombol LED di bagian atasnya lah. Intinya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, casingnya terbuka tanpa power supply cover, tapi dia tuh ditutupi dengan cover hitam yang ada di tempered glassnya. Ini juga bagus sih, tetapi ini opsional juga sih kalau menurutku, karena emang ini kekurangannya bisa ditutupi dengan tempered glassnya. Ya karena di bagian bawahnya tersebut ada hitam-hitamnya, corak-corak hitam lah, supaya menutupi untuk power supply, kabel, dan juga hard disknya supaya tidak kelihatan lah, dan juga terlihat gaming-gamingan meskipun tanpa power supply cover. Tapi ini opsional aja, ada yang suka ada yang tidak. Selanjutnya yang keempat, kabel manajemennya dia tuh bagus. Ya karena masih ada rongga sekitar 1 cm sih di bagian samping kiri kanan atas bawahnya, yang dimana untuk menata kabel di bagian belakangnya. Ini juga bagus kalau menurutku, yang penting tidak flat lah. Yang kelima, tampilan case-nya gaming ini sangat keren banget sih kalau menurutku, dengan harga 360.000. Ini cocok dengan harga segini, yang dimana di bagian depannya seperti yang ada gambar seperti ini ya, seperti yang ada di video ini, jadi sangat cakep sekali dari segi warna RGB-nya. Kalau kalian suka RGB-nya, kelihatan fan-nya di bagian dalamnya lah, di bagian rongga-rongganya. Dan lalu yang keenam, dari segi kabelnya, yang dimana dia itu warnanya hitam semua dari segi USB maupun audionya. Meskipun ada warna-warni sedikit di bagian belakang audio maupun USB-nya, tetapi nggak masalah, yang penting berwarna hitam semua. Seperti contoh seperti front panelnya. Lalu yang ketujuh, ada slot hard disk seperti ada di sini ya, seperti contohnya ini. Kalau hard disknya ingin dua, silakan aja dikasih bawah satu, di bagian atas satu. Kalau ingin hard disk dan juga SSD, seperti contoh yang ini ya, sangat jelas sekali, hard disk di bagian bawah, satu di bagian atas SSD-nya. Kalau ingin pakai dua hard disk dan juga satu SSD, silahkan kasih aja hard disknya di bagian atas bawah tersebut dan juga satunya di bagian belakang. Atau terserah kalian ya, yang penting bisa menyesuaikan untuk SSD-nya. Intinya seperti itu. Dan kekurangannya, kalau menurutku yang pertama adalah tidak ada dust filter di bagian bawahnya. Di bagian atas dia tuh ada, di bagian bawah dia tuh tidak ada untuk menyaring udara kotor sih. Dan juga tidak cepat berdebu di bagian power supply-nya. Lalu yang kedua, tidak ada karet di bagian kaki casingnya. Dengan harga casing di bawah 400.000 tersebut memang kadang-kadang ada yang tidak ya, tetapi kalau yang ini salah satu contoh yang tidak ada. Kalau menurutku ya termasuk kekurangannya sih untuk yang ini, tapi masih bisa diakali juga tinggal anda kasih karet di bagian bawahnya sih kalau ingin diakali. Lalu yang ketiga, kerapian kabel-kabelnya ini opsional sih. Kalau yang ini agak bimbang, bisa masuk ke kelebihan maupun kekurangan, karena ini tergantung orangnya yang merakitnya. Ya kalian bisa menata kabel-kabelnya di bagian depan tersebut seperti contoh ini ya, dia tuh rapi, tidak ada yang belibet lah kabelnya, tidak ada yang kesana kemari. Tetapi kalau yang ini dia tuh rapi semua, tergantung orangnya yang masang kalau menurutku. Meskipun casingnya ini tidak ada power supply covernya, jadi intinya untuk kerapian kabel tergantung opsional kalian. Seperti itu aja dari saya, kesimpulannya dari segi kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau menurutku ini rekomen atau tidak, kalau menurutku ini rekomen juga sih. Bisa dibilang bagus lah kalau casingnya ini dengan harga murah 360.000. Yang aku suka itu dari segi LED-nya di bagian depannya tersebut, yang dimana warnanya bagus dan juga bisa diganti-ganti. Kalau kita bandingkan dari segi sharingnya yang Nimbus N5, dia tuh beda banget sih. Kalau yang Nimbus N5 dia tuh tidak terlalu kelihatan, kalau yang N3 dia tuh kelihatan banget seperti yang ini. Sangat cakep sih kalau menurutku yang ini untuk casing gamingnya. Semua linknya ada di deskripsi, tinggal anda beli aja di official store Armageddon di Tokopedia maupun di Shopee, semuanya bebas. Dengan harga 360.000 yang sudah saya kasih screenshotnya yang tadi. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain yang mengenai review PC seperti SSD, casing, CPU cooler, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.